Shalom. Apa kabar saudara? Bersama Yesus kita pasti bisa. Beri kemuliaan buat Tuhan kita pada pagi hari ini. Silakan duduk saudara kasih dalam Tuhan. Mari kita siapkan hati kita pada pagi hari ini. Sebelum kita masuk lebih dalam lagi, mari kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat segala kebaikan. Terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih buat karya-Mu yang begitu indah di dalam kehidupan kami Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami mau menyembah-Mu, kami mau memuji-Mu Bapa. Kami percaya Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Tuhan, Engkau melihat Tuhan bangku-bangku yang kosong. Biarlah Tuhan Engkau penuhi dengan jiwa-jiwa yang baru Tuhan. Kami yang yakin dan percaya Tuhan mendengar semua doa kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kami akan mulai ibadah kami Tuhan. Biarlah sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Haleluya. Amin. Mari kita sembah Tuhan kita pada pagi hari ini. Luz
itulah yang kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Dalam segala hal yang terjadi di dalam kehidupan kami, melalui hari-hari yang kami lalui Tuhan, kami mau belajar bersyukur kepada Tuhan, bahwasanya segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kami, tidak ada satupun di luar pengetahuan Tuhan. Engkau adalah Tuhan yang ajaib, penguasa atas kehidupan kami. Dan kepada Tuhan itu kami bersyukur, karena oleh anugerah-Mu saja maka kami ada sebagaimana kami ada pada pagi ini Tuhan. Di tengah-tengah situasi yang serba sulit, di tengah-tengah pandemi yang begitu menguasai dunia, kalau Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk hidup, untuk boleh menikmati hari ini Tuhan, kami tahu semua oleh karena kasih setia, anugerah Tuhan atas hidup kami. Karena maka kami bersama-sama menaikkan syukur kami kepada-Mu Tuhan. Kami menyatakan Engkau Tuhan yang baik dan sangat baik atas hidup kami. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kami nyadari Tuhan ada banyak orang lain yang mengharapkan situasi seperti ini, tetapi mereka tidak mendapatkannya. Mungkin karena mereka sedang terbaring sakit, atau mungkin keadaan di mana mereka berada tidak memungkinkan mereka untuk memuji Tuhan. Saudara-saudara kami yang sedang dalam kesusahan karena bencana alam dan lain sebagainya, Tuhan, mereka tidak mendapatkan kesempatan seperti kami hari ini. Oleh karena maka kalau Tuhan memberikan kesempatan itu kepada kami pada pagi ini Tuhan, kami mau nyatakan bahwa kami bersyukur, kami berterima kasih, kami mau memuji Engkau, kami memuliakan Engkau di tempat ini. Karena di tempat ini hanya nama Yesus saja yang layak ditinggikan dan layak diagungkan. Terima kasih Bapa. Oleh sebab itu urapan-Mu kiranya turun atas setiap kami pelayan-pelayan-Mu hari ini. Baik itu WL, singer, para penari, pemain musik, haleluya, multimedia dan penyambut jemaat. Kiranya Tuhan memberikan pengurapan kepada setiap kami, sehingga setiap kami boleh melayani Tuhan bukan dengan kekuatan kami, bukan dengan gagah kami, tetapi oleh karena kuasa dan urapan yang dari Tuhan. Dan kamu semua roh-roh yang coba-coba ikut ambil andil di dalam ibadah kami ini, ya roh-roh yang bukan dari Tuhan, semua roh jahat, penghulu-penghulu dunia gelap, kami nyatakan Engkau terikat, terbelenggu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau tidak punya bagian di dalam ibadah kami pada pagi ini, sebab di tempat ini hanya nama Yesus Kristus saja dimuliakan. Terima kasih Bapa. Sidang jemaat-Mu yang dalam perjalanan Tuhan sertai, lindungi mereka sehingga mereka boleh tiba di tengah-tengah kami. Bersama-sama dengan kami memuji dan memuliakan nama-Mu, bersyukur sebab Engkau baik bagi kami. Terima kasih Bapa. Oleh sebab itu kami tabiskan ibadah kami pagi ini di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap memuji Tuhan. Katakan bersama-sama, amin. Haleluya. Shalom. Shalom. Apa kabar saudara? Beri kemuliaan buat Tuhan kita pada pagi hari ini. Siap memuji Tuhan? Yang siap katakan amin.
duduk saudara kasih dalam Tuhan. Haleluya. Saatnya kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Mari siapkan hati kita pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Sebentar kami akan mendengarkan sabda-Mu Yesus. Biarlah kiranya Tuhan, Kau berikan kami telinga seorang murid Tuhan. Kami mau akan dengarkan firman-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih-Mu Bapa begitu luar
ucapan syukur dan terima kasih kami sampaikan kepadamu Bapa di surga. Untuk semua kasih setia Tuhan. Dalamnya cintamu tidak terukur atas hidup kami. Itu sebabnya maka Engkau mengorbankan putramu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, untuk menyelamatkan kami dari dalamnya maut, dari dalamnya kematian, dari kebinasaan yang kekal. Tuhan mengangkat kami, Tuhan menyelamatkan kami. Karena itu kami bersyukur kepadamu Tuhan, dan kami sampaikan betapa ajaib dan baiknya kasih-Mu bagi kami. Tuhan, kami juga sadar bahwa segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan kami adalah berkat dari Tuhan. Karena itu maka pada pagi ini Tuhan, kami sampaikan dan kami ucapkan terima kasih, dan segala pujian kami biarlah untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Tiba saatnya Tuhan, kami mau belajar dari firman-Mu. Tuhan saja yang berfirman kepada kami, mengajar kami, memimpin, mendidik kami, menegur kami. Biarlah kebenaran firman-Mu yang akan kami terima akan menjadi berkat bagi kami. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus. Berfirmanlah kepada kami, sebab kami anak-anak-Mu sedia mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Puji Tuhan, shalom saudara. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan bahwa hari ini kita kembali diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, memang akhir-akhir ini banyak peristiwa yang kita dengar, masalah-masalah yang terjadi baik menimpa dunia maupun orang-orang yang ada di sekeliling kita. Ya, seperti pesawat yang jatuh, bencana alam terjadi di sana sini, dan juga seperti banjir dan juga hal-hal yang lain. Maka itu terjadi mengingatkan kepada kita untuk kita selalu bersyukur dalam setiap situasi yang terjadi, dan kita mendapati diri kita masih ada sampai dengan hari ini. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, hari ini kita kembali akan belajar tentang ucapan berkat imam. Di mana ucapan berkat imam ini kita pelajari adalah bagian yang kedua. Karena minggu lalu kita juga sudah belajar tentang isi hati Tuhan yang harus disampaikan oleh imam, yaitu berupa ucapan berkat atau keinginan hati Tuhan yang ingin memberkati umatnya secara terus-menerus. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ucapan berkat pertama yang sudah kita pelajari adalah bahwa Tuhan ingin secara terus-menerus menjaga, melindungi, bahkan melestarikan kehidupan umatnya. Nah, sekarang kita akan belajar berkat yang kedua dari Bilangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Bilangan pasal 6 ayat yang ke-25 dikatakan, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Ya. Jadi berkat yang kedua yang disampaikan dalam ucapan berkat imam yang harus disampaikan oleh imam kepada umat Israel pada waktu itu dikatakan bahwa Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Saudara-saudara, saya kira bahwa pada waktu kita selesai ibadah, waktu kita hendak pulang, maka setiap kita pasti mendengar seorang hamba Tuhan untuk mengucapkan berkat atau doa berkat seperti itu. Jadi dikatakan bahwa Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Saudara, lebih dalam lagi kita belajar dari bahasa Ibraninya. Kita lihat bahwa bahasa Ibrani itu memiliki satu pengertian yang lebih dalam lagi. Di mana dikatakan di sini dalam bahasa Ibrani, Yair Adonai Panau Elecha Wikuneka. Ya, jadi dalam bahasa Ibrani dikatakan apa? Yair Adonai Panau Elecha Wikuneka. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita lihat ini maka dikatakan artinya bahwa
Yair, dia, Adonai, terus menerus menyinari. Ya, kalau kita perhatikan ini saudara, terus menerus menyinari engkau dengan wajahnya ke dalammu. Ya, ke dalammu. Saudara perhatikan dengan baik bahwa bagi bangsa Israel, saudara, kalau kita lihat bagian yang pertama dari apa yang disampaikan oleh firman Tuhan dalam hal ini, ya, bagian yang pertama diucapkan oleh para imam itu adalah ini, ya, dari berkat yang kedua, di mana dikatakan Yair ada Adonai Panau Elecha. Ini artinya dia Tuhan yang menyinarkan wajahnya ke dalammu. Ya, jadi ini wajahnya. Ya, Yor di sini nih, wow di sini itu wajahnya, Elecha. Di sini berarti mu. Jadi dia Tuhan, dia Adonai menyinarkan wajahnya ke dalammu. Saudara-saudara dalam Tuhan, bagi bangsa Israel berjalan di padang gurun yang asing itu bukanlah perjalanan yang mudah. Saudara, kita lihat itu karena itu maka mereka membutuhkan kehadiran Tuhan untuk menerangi mereka di sepanjang jalan. Dan kita tahu bahwa salah satu tanda kehadiran Tuhan adalah Tuhan hadir dalam tiang api. Sehingga kita dapat berjalan, sehingga bangsa Israel pada waktu itu dapat berjalan di malam hari, di tengah-tengah padang pasir, di tengah-tengah perjalanan yang asik. Saudara, lawan dari terang itu apa? Gelap. Ya. Nah saudara, apa yang terjadi kalau kita berjalan dalam kegelapan? Ya. Apa yang bisa terjadi dalam kehidupan kita kalau kita berjalan dalam kegelapan? Ya. Bisa jatuh, bisa? Ya, bisa juga tersandung, bisa kejedot, bisa salah arah, bisa tersesat, ya, bisa juga salah raba. Itulah suatu kondisi kalau kita berjalan di dalam kegelapan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, apalagi kalau sampai salah arah, maka ini akan membuat manusia itu tersesat. Nah kalian maka pada waktu perjalanan di padang gurun itulah, maka dikatakan bahwa orang Israel itu membutuhkan terang Tuhan, membutuhkan sinar Tuhan. Dan karena maka Tuhan hadir untuk memimpin bangsa Israel itu dalam bentuk, kalau malam itu dalam bentuk tiang api. Artinya bahwa Tuhan menyinari jalan yang harus dilalui oleh umat Tuhan, oleh orang Israel pada waktu itu. Nah di dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan, saudara, makanya dikatakan bahwa kita membutuhkan terang firman Tuhan. Ya, Mazmur pasal 119 ayat 105 berkata, firman-Mu itu adalah pelita bagi kakiku dan apa? Terang bagi jalanku. Saudara-saudara, semenjak manusia jatuh ke dalam dosa, maka manusia berjalan dalam kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang harus mereka perbuat. Mereka tidak tahu kemana mereka harus pergi, kemana mereka harus melangkah. Nah, karena itu maka setiap manusia itu membutuhkan terang Tuhan di dalam kehidupannya, yaitu firman Tuhan. Sebab apa saudara? Perhatikan 1 Yohanes pasal 5 ayat 19 dikatakan bahwa kita tahu bahwa kita ini berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Saudara, kita memang adalah berasal dari Tuhan, kita berasal dari Allah, tetapi kita berada di dalam dunia. Ya, kita berasal dari Allah, tetapi keberadaan kita berada di dalam dunia. Dan firman Tuhan menyatakan dunia ini sekarang berada di bawah kuasa si jahat. Saya berharap saudara konsentrasi untuk hal ini supaya saudara paham. Ya, jangan ada seorang pun yang tertidur. Ya, memang situasi suasana ini mendukung untuk saudara boleh terlelap. Dingin, ya, dinginnya dingin empuk lagi. Akan dingin dan sebagainya. Tapi saya berharap saudara memperhatikan hari ini. Sebab ini sangat luar biasa kalau saudara simak nanti bagaimana isi hati Tuhan yang ingin terus menerus menyinarkan wajahnya ke dalam kehidupan kita. Makanya saya katakan tadi bahwa memang kita ini berasal dari Allah, tetapi kita berada di dalam dunia. Dan firman Tuhan menyatakan bahwa dunia ini berada di bawah kuasa si jahat. Saudara perhatikan, seluruh dunia dikatakan berada di bawah kuasa si jahat. Kata si jahat ini
sering juga diartikan sebagai kuasa kegelapan. Seperti saya katakan tadi saudara, dosa menyebabkan hidup manusia berada dalam kegelapan. Maka untuk itu maka manusia membutuhkan kasih karunia atau terang kemuliaan Tuhan. Saudara perhatikan sekali lagi apa yang dinyatakan di dalam firman Tuhan ini. Ya, yaitu di mana dikatakan bahwa Yair, Adonai, Panau, Eleka. Saudara dikatakan bahwa dia Tuhan, dia Adonai, terus menerus menyinarkan wajahnya ke dalammu. Saudara, bukan ke arahmu, tetapi dikatakan ke dalammu. Ini lebih masuk ke dalam kehidupan manusia. Saudara-saudara, wajah Tuhan yang bersinar ke arah umatnya, bahkan sampai ke bagian yang paling dalam dari manusia, yaitu hati nurani manusia, itu berbicara tentang perkenanan Tuhan atas umat. Saudara, ini yang kita butuhkan, yaitu di mana Tuhan itu berkenan atas hidup umatnya, Tuhan itu berkenan atas hidup kita. Saudara, jika Tuhan menyinarkan wajahnya ke arah kita, berarti Tuhan berkenan atas hidup kita. Sebaliknya, jika Tuhan tidak berkenan atas hidup kita, maka dikatakan Tuhan memalingkan wajahnya dari kita. Tuhan tidak akan melihat kita, Tuhan tidak akan menyinarkan wajahnya ke arah kita. Tetapi ini saudara dikatakan bahwa Tuhan ingin terus menerus menyinarkan wajahnya. Bukan saja hanya ke dalam diri kita, tetapi kita jauh ke dalam hati kita. Tuhan ingin menyinari hati nurani kita. Saudara, makanya orang berkata bahwa kalau hati nuraninya sudah mulai gelap, firman Tuhan mengatakan kalau hati nuranimu dipenuhi dengan kegelapan, maka engkau akan melakukan hal-hal yang bersifat kegelapan. Kalau hati nurani kita tidak diterangi oleh firman Tuhan, maka apa yang kita lakukan itu adalah sesuatu hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Nah, oleh sebab itu saudara, penting bagi kita ya untuk bagaimana hati nurani kita. Makanya firman Tuhan tidak katakan bahwa Tuhan menyinarkan, memang kalau di dalam bahasa Indonesia dikatakan Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu. Tetapi sebenarnya di dalam bahasa Ibrani-nya itu lebih dalam lagi, dikatakan Tuhan menyinarkan wajahnya ke dalammu. Makanya dikatakan tadi Eleka. Eleka itu artinya ke dalammu, ke dalam hati nuranimu, ke dalam kehidupanmu yang paling dalam. Maka Tuhan menyinarkan engkau supaya apa? Supaya kita boleh memiliki hati nurani yang murni. Hati nurani yang diterangi oleh firman Tuhan. Sebab saudara-saudara, kalau hati nurani kita berada dalam kegelapan, hati nurani kita tidak diterangi oleh firman Tuhan, maka yang kita lakukan adalah perbuatan-perbuatan kegelapan. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, ini adalah sesuatu hal yang sangat penting. Kalau kita perhatikan saudara di dalam Bilangan, ya, di dalam Bilangan 14 ayat yang ke-8 dikatakan, jika Tuhan berkenan kepada kita, perhatikan, yang kita butuhkan, yang kita cari di dalam kehidupan kita adalah perkenanan Tuhan. Amin. Ya, perkenanan Tuhan. Kita ingin bahwa hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Itu sebenarnya yang harus menjadi kerinduan hidup kita, yang harus menjadi hal yang utama di dalam kehidupan kita adalah bagaimana kita hidup menyenangkan hati Tuhan. Nah, kalau kita hidup menyenangkan hati Tuhan, artinya hidup kita berkenan di hadapan Tuhan, maka dikatakan bahwa jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Saudara, perhatikan dengan baik. Negeri yang berlimpah susu dan madunya itu berbicara tentang apa? Ya, itu berbicara tentang berkat Tuhan. Saya mau tanya kepada saudara, boleh enggak kita mengharapkan berkat Tuhan di dalam kehidupan kita? Boleh enggak kita mengharapkan berkat Tuhan di dalam kehidupan kita? Saudara-saudara, perhatikan dengan baik. Manusia itu pada hakikatnya terdiri atas apa? Roh, jiwa, dan tubuh. Ya, roh, jiwa, dan tubuh. Nah, roh kita, ya, karena itu saudara, jadi kita ini membutuhkan berkat untuk ketiga hakikat tadi. Ya, roh kita membutuhkan apa?
membutuhkan persekutuan atau hubungan yang intim dengan Tuhan lewat firman-Nya, lewat puji-pujian, lewat penyembahan maupun lewat doa. Itu sebabnya maka kita mesti sebagai manusia kita mesti membangun hubungan kita dengan Tuhan. Karena sumber kehidupan rohani kita adalah apa? Siapa? Tuhan. Itu sebabnya maka seringkali Tuhan menggambarkan kita bahwa kita ini adalah ranting-ranting atau kita ini adalah sebagai ranting anggur. Tuhan itu disebut sebagai pokok anggur karena maka setiap kita harus nempel, harus melekat, harus dekat dengan Tuhan karena sumber kehidupan kita adalah Tuhan. Saudara bayangkan firman Tuhan menyatakan bahwa kalau ranting itu tidak melekat pada batangnya, maka ranting itu akan dikumpulkan, lalu kemudian apa? Akan dibakar. Saudara, setiap kita kalau tidak mengalami pertumbuhan rohani, kalau kita lepas dari Tuhan, maka rohani kita tidak akan bertumbuh. Ya, dan rohani yang tidak bertumbuh itu adalah rohani yang mati. Dan kematian rohani nanti akan diikuti oleh apa? Kematian kekal. Makanya sering saya katakan dalam khotbah-khotbah di pemakaman ataupun pada penguburan, saya katakan bahwa manusia ya itu mengalami kematian sebanyak berapa kali? Ya, orang yang ada di dalam Tuhan itu hanya mengalami kematian satu kali. Tetapi orang yang di luar Tuhan itu mengalami kematian berapa kali? 3 kali. Yang pertama itu adalah kematian rohani. Semasa dia ada di dalam dunia ini, dia sudah mengalami kematian rohani. Kenapa? Karena rohaninya tidak mendapatkan suplai makanan. Dia tidak melekat kepada Tuhan. Sebab sumber kehidupan rohani kita itu adalah Tuhan. Maka selama dia ada di dalam dunia, sesungguhnya dia sudah mengalami kematian. Yaitu kematian rohani. Makanya saudara kadang-kadang memberikan ilustrasi bahwa orang yang tidak memiliki kehidupan secara rohani, artinya orang yang sudah mengalami kematian rohani itu kadang-kadang disamakan dengan binatang. Dan itu firman Tuhan mengatakan, dia hanya seperti binatang kalau tidak mengalami kehidupan secara rohani. Lalu kemudian sesudah mengalami kematian rohani, maka dia akan mengalami kematian yang namanya kematian apa? Jasmani. Dan ini terjadi atas semua orang. Baik orang percaya, orang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, maupun orang yang tidak hidup di dalam Tuhan, sama-sama akan mengalami kematian jasmani. Kenapa? Karena napas itu adalah milik Tuhan. Ya. Dan yang terakhir, ini orang yang tidak di dalam Tuhan. Mereka mengalami kematian yang namanya kematian kekal. Saudara, jadi orang yang tidak berada di dalam Tuhan, orang yang tidak mengalami pertumbuhan rohani, maka mereka mengalami kematian 3 kali. Tetapi bagi saudara-saudara yang melekat, yang nempel, yang lekat dengan Tuhan, yang memiliki hubungan dekat dengan Tuhan, maka saya mengatakan saudara hanya mengalami kematian 1 kali, yaitu pada saat tubuh kita ini tidak lagi bisa bernapas. Ya, maka itu saudara, kita ini disebut sebagai orang-orang yang menerima kehidupan kekal. Sesudah kematian jasmani, kita justru akan menerima yang namanya kehidupan kekal. Nah, kalau saudara perhatikan bahwa roh kita membutuhkan makanan, roh kita membutuhkan berkat Tuhan, yaitu berkat rohani yang kita terima dari persekutuan kita dengan Tuhan lewat pujian, lewat firman-Nya, lewat doa, lewat penyembahan. Maka kita harus membangun hubungan kita dengan Tuhan secara akrab. Ya. Yang kedua saudara, kita ini terdiri atas apa? Jiwa, roh, dan yang kedua itu adalah jiwa. Roh kita membutuhkan apa? Jiwa kita membutuhkan apa? Hiburan, keadaan yang damai, situasi yang nyaman, rumah tangga yang sejahtera. Ya, itu adalah kebutuhan jiwa. Coba saudara, kalau saudara tidak pernah menonton hiburan gitu, wah, rasanya jiwa saudara sumpek gitu ya. Tapi kalau saudara ya sekali-sekali jalan-jalan sama keluarga, ya kemudian ya tonton hiburan, itu akan menyegarkan jiwa saudara. Ya. Dan yang terakhir itu adalah tubuh. Tubuh kita
kita membutuhkan apa? Makanan, minuman, pakaian, dan juga tempat berlindung. Nah, saudara, kita belum berada di langit baru dan bumi baru. Kita masih ada di dalam dunia ini. Kita membutuhkan berkat untuk tubuh jasmani kita agar kita kuat melayani pekerjaan Tuhan. Saudara, dapat nggak saudara bayangkan? Saya khotbah di sini dalam keadaan kelaparan. Lagi lapar saya khotbah sama para saudara. Ya kan? Nah, karena itu saya mengatakan bahwa saudara, kita membutuhkan juga berkat-berkat jasmani di dalam kehidupan kita. Ya. Nah, karena maka Tuhan katakan apa? Aku menyinari engkau, aku menyinarkan wajahku. Aku ingin terus-menerus menyinarkan wajahku kepadamu. Ya, ke dalammu. Nah, saudara, jadi saya mau katakan bahwa Tuhan bukan hanya memperhatikan kebutuhan rohani kita saja, tetapi juga Tuhan memperhatikan kebutuhan jasmani kita. Coba saudara perhatikan di dalam Markus ya, kalau di dalam Markus pasal yang ke-6 ayat 34, perhatikan. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Perhatikan ini. Yesus berkenan kepada mereka, kepada orang banyak itu, untuk mengajar mereka mengenai hal-hal yang bersifat rohani. Artinya, Yesus berkenan memberkati rohani mereka. Ya. Jadi ketika orang banyak datang, lalu kemudian Yesus melihat mereka seperti domba yang tidak punya gembala, maka dikatakan bahwa Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan, lalu kemudian mengajar mereka. Kata mengajar di sini pasti Tuhan Yesus sudah mengajarkan tentang bagaimana caranya bercocok tanam, tentang bagaimana caranya untuk membuat dirinya menjadi kaya. Tetapi ketika Yesus mengajar, maka yang diajarkan itu adalah hal-hal yang bersifat apa? Rohani. Ya, mencari kerajaan Allah, bagaimana hidup menyenangkan hati Tuhan, bagaimana hidup berkenan di hadapan Tuhan, pasti itu yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Nah, setelah itu saudara, setelah Yesus mengajar mereka, lalu apa yang Yesus lakukan? Selanjutnya dikatakan, tetapi jawabnya, kamu harus memberi mereka makan. Ya, kata mereka kepadanya, jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Lalu kemudian dikatakan apa oleh Tuhan Yesus? Tetapi ia berkata kepada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. Sesudah memeriksa, mereka berkata 5 roti dan 2 ikan. Ya, selanjutnya dikatakan apa? Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecah roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua mereka. Selanjutnya, dan baca bersama-sama, mereka semuanya makan sampai butongpai. Sampai kenyang. Artinya apa? Artinya saudara perhatikan di sini bahwa Tuhan Yesus itu bukan hanya memperhatikan berkat-berkat rohani saja. Tetapi sesudah Tuhan Yesus memberkati rohani mereka, maka dikatakan Tuhan menyuruh murid-muridnya beri mereka makan. Lalu kemudian karena mereka hanya memiliki roti sedikit dan ikan sedikit, lalu Tuhan ambil itu dan mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan membagikan. Artinya apa? Artinya Tuhan pun memperhatikan kebutuhan jasmani mereka. Perhatikan saudara. Kapan murid Tuhan Yesus itu, kapan orang banyak itu makan roti dan ikan? Kapan? Waktu mereka masih ada di dalam dunia, atau ketika mereka sudah berada di langit baru, bumi baru? Jadi perhatikan ini. Kalau ada orang mengatakan bahwa kita tidak butuh apa-apa dalam dunia ini, kita tidak membutuhkan berkat-berkat jasmani, sama itu omong kosong. Saudara tidak akan bisa melayani dengan baik kalau saudara dalam keadaan lapar. Bagaimana saudara berkata bahwa kita ini orang-orang yang diberkati,
kalau ternyata saudara makan aja susah. Ya, karena maka kita melihat di sini saudara bahwa Tuhan Yesus itu sangat memperhatikan kebutuhan seluruh hakikat kehidupan manusia. Baik hal-hal yang rohani, berkat-berkat rohani maupun berkat-berkat jasmani. Nah, karena itu maka dikatakan bahwa aku ingin menyinarkan wajahku ke dalam. Ya, di dalam dikatakan aku ingin memberkati engkau. Perhatikan dengan baik. Ya, jadi mari kita belajar untuk namun demikian saya mau katakan kepada saudara bahwa yang terutama terlebih dahulu, perhatikan yang Yesus pertama-tama lakukan apa? Tadi apa? Mengajar. Jadi yang terutama yang diutamakan oleh Tuhan Yesus adalah hal-hal yang bersifat rohani dulu. Baru kemudian apa? Diikuti oleh hal-hal yang bersifat jasmani. Saudara, saya mau katakan kepada saudara, kalau hidup saudara memperkenankan hati Tuhan, maka berkat itu pasti akan saudara terima. Halo? Sekali lagi saya katakan, kalau hidupmu menyenangkan hati Tuhan, engkau taat dan engkau menyenangkan hati Tuhan, dan Tuhan berkenan atas hidupmu, maka hidupmu pasti akan diberkati oleh Tuhan. Karena itu janji Tuhan. Kita lihat bagaimana Abraham, ketika dia taat, maka Tuhan memberkati dia. Sehingga minggu lalu kita belajar bahwa Abraham itu menjadi orang yang sangat kaya. Lalu kemudian keturunannya, sesudah Abraham siapa? Ishak. Ishak pun dikatakan maka orang ini semakin hari semakin kaya, kian lama kian kaya, sehingga dia menjadi sangat kaya. Kenapa? Karena berkat rohaninya dia cari dulu, yaitu di mana dia taat, melakukan firman Tuhan, hidup berkenan di hadapan Tuhan, hidup menyenangkan hati Tuhan, maka dikatakan apa? Tuhan memberkati mereka. Yakub pun menjadi orang yang sangat kaya, bahkan diberkati oleh Tuhan. Kenapa? Karena mereka yang pertama adalah mengejar berkat-berkat rohani. Karena jangan kita menjadi seperti Esau, saudara, yang suka menukarkan berkat rohani dengan hal-hal yang bersifat jasmani. Saudara bayangkan, Esau itu adalah anak sulung. Dan saudara tahu bahwa anak sulung itu punya berkat kesulungan. Tetapi firman Tuhan mengatakan karena Esau itu memandang rendah berkat kesulungan, maka dia menukarkan berkat rohani itu hanya dengan apa? Bubur kacang merah. Jadi siapa di sini yang suka bikin sayur kacang merah, hati-hati. Ya, saya bercanda ya. Hati-hati dengan bubur kacang merah. Itu bisa menyebabkan orang kehilangan hak kesulungan, saudara. Ya, jadi saudara perhatikan dengan baik. Artinya apa? Kita tidak boleh menukarkan. Memang saudara, saya mau katakan bahwa Tuhan itu pasti akan memberkati. Jasmani kita akan diberkati. Saudara, sekali lagi, kalau kita bicara tentang berkat jasmani, memang itu juga berupa kekayaan, iya. Tetapi berkat jasmani, kekuatan dan kesehatan juga adalah berkat jasmani. Buat apa saudara punya uang banyak, tapi saudara tidur di tempat tidur terus, gak bisa bangun-bangun karena saudara mengalami sakit. Hari ini kalau saudara masih ada dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, itulah berkat dan anugerah dari Tuhan. Ya. Karena tetapi saudara, ini bukan hal yang harus kita utamakan. Berkat jasmani pasti Tuhan berikan, tetapi bukan itu yang utama. Yang utama adalah bagaimana rohani kita menjadi dewasa, sehingga walaupun nantinya kita belum mendapatkan berkat jasmani seperti yang kita harapkan, maka rohani kita akan terus bertumbuh dan kita tidak pernah meninggalkan Tuhan. Saya tadi mendengar sedikit cuplikan dari khotbahnya Pak Gilbert yang saya share di saudara. Dia mengatakan, hai anak muda, jika engkau sampai meninggalkan Tuhan, maka engkau adalah orang yang paling bodoh, dikatakan oleh Pak Gilbert. Kalau beliau ngomongnya seperti itu, bodoh ya bodoh, dia bilang. Ya kan? Enggak pernah hamba Tuhan mengatakan, oh saudara-saudaraku yang kekasih, gak apa-apa kalau saudara meninggalkan Tuhan hanya oleh karena saudara punya pacar yang tidak seiman. Oh sudah apa-apa, saudara orang pintar. Gak ada yang ngomong begitu. Pasti dibilang apa? Kamu bodoh. Kenapa? Karena meninggalkan atau membuang sesuatu
yang sifatnya kekal. Karena keselamatan itu sifatnya kekal. Jadi karena itu saudara jangan buang sesuatu yang sifatnya kekal itu dengan hal-hal yang sifatnya sementara, yang sifatnya jasmani. Maka saya pun ngomong, kalau saudara gara-gara pacar, gara-gara kekasih, gara-gara pasangan, saudara meninggalkan Tuhan, saudara juga orang bodoh. Mari kita, saudara perhatikan, kalau saudara ingin menerima berkat jasmani, maka berkat rohani terlebih dahulu harus diutamakan. Bagaimana hubunganmu dengan Tuhan? Kenapa? Karena Tuhan katakan, aku menyinarkan wajahku ke dalammu, supaya engkau boleh memiliki hati nurani yang murni. Nah saudara, yang kedua kita perhatikan. Yang kedua dikatakan apa? Ya. Yang kedua dikatakan ya wihu neka. Ya, wihu neka. Ya. Dan ini artinya adalah dan dia dan wow ini artinya dan saudara. Yod ini adalah dia Tuhan dan dia ingin terus-menerus mendukungmu. Ya. Dia Tuhan, dia Adonai ingin terus mendukungmu atau juga diartikan bersikap ramah kepadamu. Oh saudara, itu Tuhan kita. Setelah dia, saudara, ketika dia menyinarkan wajahnya ke arah kita, itu artinya waktu kita hidup memperkenankan dia, ya, waktu dia berkenan menyinarkan wajahnya ke arah kita, saudara perhatikan, jika Tuhan berkenan kepada, maka dia akan menyinarkan wajahnya ke dalam. Dan kalau dia tidak berkenan kepada seseorang, dia akan memalingkan wajahnya. Kita lihat bagaimana pada waktu Tuhan Yesus begitu penuh dosa kalau mengangkut seluruh dosa dunia. Dikatakan apa? Tuhan memalingkan wajahnya, Bapa memalingkan wajahnya. Itu sebabnya maka Tuhan Yesus berteriak, Eloi, Eloi, lama sabatan. Bapakku, mengapa engkau meninggalkan? Nah saudara perhatikan dengan baik. Maka dikatakan wihuneka, dia Tuhan, dia Adonai, ingin terus menerus mendukungmu. Bahkan dia ingin terus menerus bersikap ramah kepadamu. Saudara, bersikap ramah adalah tanda Tuhan mendukung saudara. Amin. Saudara, kalau saudara tidak mendukung seseorang, saudara ramah atau saudara jutek sama orang. Kan? Biasanya kalau orang itu dia apa? Orang misalnya seorang yang ingin jadi apa namanya? Jadi pejabat, dia mulai orasi gitu ya. Ketika kita mendukung, apa itu bohong, gak usah didengar. Tetapi ketika mendukung, ketika kita ingin mensupport dia, maka kita bersikap ramah kepada dia. Dan Tuhan katakan, wihuneka, artinya aku atau Tuhan dan dia Adonai terus menerus mendukungmu dan bersikap ramah kepadamu. Saudara perhatikan dengan baik. Kalau Tuhan yang mendukung saudara, ada kemungkinan saudara jatuh. Ya, kalau Tuhan yang mendukung saudara, ada kemungkinan saudara jatuh. Saudara, kalaupun saudara jatuh, maka saudara tidak akan sampai tergeletak atau tak berdaya. Sebab apa? Perhatikan firman Tuhan. Menyatakan di dalam ini belum diganti di bahasa Inggris Psalm ya. Psalm itu Mazmur pasal 37 ayat 24 berkata apa? Apabila, baca bersama-sama, apabila ia jatuh tidaklah sampai tergeletak sebab Tuhan apa? Menopang tangannya. Saudara perhatikan, ya ini. Ya, saudara Tuhan perhatikan, kata tergeletak itu berasal dari bahasa Yunani, bahasa Ibrani yutal. Ya, ini berasal dari bahasa Yunani yutal, artinya dibuang. Perhatikan. Saya mau tanya kepada saudara, siapa di antara saudara sejak menerima Yesus di dalam kehidupan saudara sebagai Tuhan dan Juru Selamat tidak pernah jatuh dalam dosa? Ada? Tolong angkat tangan. Siapa di antara saudara sejak saudara menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, saudara tidak pernah jatuh lagi dalam dosa? Angkat tangan. Saya berharap tidak ada yang angkat tangan. Karena saat saudara angkat tangan itu artinya saudara sudah berdosa. Karena saudara bohong.
Saudara, semua kita pernah jatuh dalam dosa. Amin. Walaupun kita sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, bahkan Tuhan sudah mengampuni kita, kita pernah jatuh dalam dosa. Saudara perhatikan ini. Dan tetapi firman Tuhan mengatakan, sekalipun saudara jatuh, makanya dikatakan tidaklah sampai tergeletak, atau dalam bahasa Ibrani dikatakan tidak, engkau tidak akan dibuang. Jadi perhatikan dengan baik. Kalau pada waktu saudara jatuh ke dalam dosa, oleh karena kasih Allah, maka dikatakan Tuhan tidak serta-merta membuang saudara. Bahkan saudara ditopang kalau saudara jatuh. Nah, ditopang sebab apa? Dikatakan Tuhan menopang tangannya. Nah, kata menopang, saudara perhatikan, ya. Kata menopang itu, saudara, kalau kita perhatikan ini berasal dari kata somek. Bukan sobek. Kalau sobek itu artinya apa? Robek. Ya, tetapi ini ada berasal dari bahasa Ibrani somek, artinya di support. Ya, menopang itu artinya di support. Jadi ketika kita jatuh ke dalam dosa, perhatikan saudara, maka Tuhan itu tidak sekejam yang kita bayangkan. Tuhan itu tidak sebengis yang kita bayangkan bahwa waktu kita jatuh ke dalam dosa lalu kita dibuang. Tidak. Pada saat kita jatuh ke dalam dosa, maka dikatakan bahwa Tuhan itu tidak membuang kita. Bahkan dikatakan Tuhan itu mensupport kita untuk apa? Untuk kita kembali bertobat. Dan kita harus kembali kepada Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita ingat seorang rasul yang bernama Petrus. Bagaimana Petrus jatuh karena menyangkal Tuhan Yesus. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Bahwa pada waktu Yesus bangkit, maka Petruslah orang yang dicari oleh Tuhan Yesus. Bahkan kalau kita baca di dalam Injil Matius pasal 16 ayat 18 berkata, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasai. Saudara bayangkan. Waktu Petrus jatuh, perhatikan dengan baik, Tuhan tidak serta-merta membuang Petrus. Tetapi justru ketika Petrus jatuh dengan menyangkal Yesus, tidak mengakui Yesus, ya dia mengatakan tidak kenal dengan Yesus. Tetapi saudara perhatikan bahwa karena kasihnya, maka pada waktu Yesus bangkit, maka orang yang pertama dicari adalah Petrus. Artinya Tuhan tidak membuang Petrus pada waktu Petrus. Tetapi saudara, kasih Allah itu juga tidak boleh kita jadikan sebagai mainan. Artinya ketika saudara tahu bahwa walaupun saudara jatuh ke dalam dosa, saudara tidak dibuang oleh Tuhan, bukan berarti saudara boleh hidup di dalam dosa. Bukan berarti saudara, nanti juga Tuhan ampuni saya, ya udah berbuat dosa lagi. Nanti mohon ampun lagi, bertobat lagi, habis itu berbuat dosa lagi. Itu bukanlah orang yang mau memperkenankan hati Tuhan. Ya, saudara, karena walaupun saudara kita tahu bahwa Tuhan pasti akan mengampuni kita pada waktu kita datang kepada Tuhan, tetapi bukan berarti bahwa itu adalah merupakan satu kesempatan bagi kita untuk terus menerus jatuh bangun di dalam dosa. Iya kalau saudara punya kesempatan untuk bangun. Iya kalau saudara punya kesempatan untuk untuk bertobat. Tetapi kalau pada saat saudara berdosa, saudara dead, saudara mati, apa yang terjadi atas itu? Nah karena itu saudara, saya mau katakan kepada saudara bahwa perhatikan di sini, jangan ada yang ngobrol. Ya. Saudara, saya mau katakan kepada saudara bahwa setiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita harus pergunakan dengan sungguh-sungguh untuk bagaimana kita hidup menyenangkan hati Tuhan. Halo, setiap waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan, sekali lagi saya katakan, di tengah-tengah situasi yang tidak menentu sekarang ini, dunia sedang berada dalam ketakutan oleh karena pandemi ini. Saya mau katakan kepada saudara bahwa kita tidak pernah tahu sampai kapan Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk hidup. Nah karena mari saudara, selama Tuhan berikan kesempatan kepada kita untuk hidup, bertobatlah terus. Berpikirlah hari esok saudara akan mati. Karena saudara akan hidup
memperkenankan dan menyenangkan hati Tuhan. Ya. Walaupun memang Tuhan berkeinginan untuk terus mensupport saudara, itu memang kebaikan Tuhan. Tadi ada pujian mengatakan bahwa kebaikan itu melebihi mentari yang bersinar. Amin. Saudara, kalau mentari itu bersinar itu pagi itu pasti itu satu kepastian. Walaupun kadang-kadang ditutupi oleh mendung, ditutupi oleh awan, tetapi dia tetap bersinar. Dan kasih Tuhan melebihi itu. Dalam kita berdosa, waktu kita berdosa, maka Tuhan tidak serta-merta menarik kasih-Nya. Dia tetap mengasihi saudara. Dia tetap menopang saudara. Dia tetap mensupport saudara. Karena maka ketika saudara jatuh dalam dosa, segeralah bertobat. Karena itu kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada saudara. Ya. Jadi saudara-saudara Tuhan, ketika seorang hamba Tuhan berkata bahwa Tuhan menghadapkan wajahnya ke arah engkau dan memberi engkau kasih karunia, menyinarkan wajahnya ke arah engkau dan memberkati engkau, maka saudara, Tuhan menyinarkan wajahnya ke arah itu artinya bahwa Tuhan itu berkenan atas hidup. Pada waktu Tuhan menyinarkan wajahnya ke dalam hati nurani kita, maka Tuhan ingin kita memiliki hati nurani yang murni. Maka itu pelayanan kita mesti pelayanan yang murni di hadapan Tuhan. Kita melayani Tuhan mesti punya motivasi yang murni di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan yang memberikan kepada kita hati nurani yang murni. Ini saudara makna dari apa yang kita telah pelajari hari ini. Yaitu bahwa Yair, Adonai, Eleka, Wihuneka. Ya. Jadi mari kita belajar bahwa bagaimana Tuhan itu ingin menyinarkan terus wajahnya ke dalam hati kita. Supaya apa? Supaya hati nurani kita diterangi oleh firman Tuhan. Ya. Bahwa terang dalam kehidupan kita ini dalam firman Tuhan. Karena betapa pentingnya kita hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Saudara, jujur saya kadang-kadang saya sedih di hati saya ketika saya melihat jemaat yang rela menukarkan jam-jam ibadah, waktu-waktu ibadah dengan hal-hal yang bersifat sementara, dengan hal-hal yang bersifat lahiriah. Meninggalkan jam-jam ibadah untuk sesuatu hal yang bersifat jasmani. Saya bukan kepada saudara berapa lama jasmani saudara bisa bertahan untuk hidup. Sedangkan kekekalan saudara tukar dengan hal-hal seperti itu. Saudara, betapa Tuhan itu ajaib. Tuhan dalam kasih-Nya itu selalu katakan Wihuneka. Dan aku dan dia Tuhan terus-menerus ingin menopang engkau, terus-menerus ingin mensupport engkau. Ya, terus ingin terus-menerus berada bersama dengan engkau. Kenapa? Karena itulah Tuhan kita. Jadi mari saudara, karena saudara setiap kali seorang hamba Tuhan mengucapkan berkat imam kepada saudara, maka berkat itu akan sampai kepada saudara. Itu tergantung bagaimana hatimu. Ya, bagaimana hidupmu? Apakah hidupmu menyenangkan hati Tuhan, memperkenankan hati Tuhan atau tidak? Sekalipun seorang hamba Tuhan ribuan kali mengangkat tangannya kepada saudara, mengucapkan banyak berkat kepada saudara, tetapi kalau saudara tidak hidup menyenangkan hati Tuhan, tidak hidup memperkenankan hati Tuhan, maka berkat itu tidak kesampaian kepada saudara. Karena saudara, seorang hamba Tuhan itu membantu saudara dalam doa, menyampaikan pergumulan saudara, entah itu tentang pekerjaan saudara, entah itu tentang rumah tangga saudara, entah itu tentang hal-hal yang lain. Saudara, ketika saya menerima sesuatu dari saudara, informasi dari saudara, saudara bisa konseling dengan saya dan sebagainya, itu adalah sesuatu yang saya bawa untuk saya sampaikan kepada Tuhan. Tetapi berkat itu bukan datangnya dari saya. Berkat itu datangnya dari siapa? Dari Tuhan. Dan saudara layak atau tidak menerima berkat itu, Tuhan yang menilai. Apakah hidupmu memperkenankan hati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan atau tidak. Tapi hari ini kita belajar bahwa keinginan hati Tuhan yang kedua, yang pertama, di mana kita sudah belajar, Yebareka Adonai Yewispreka, ya, di mana Tuhan ingin terus-menerus memberkatimu, melindungimu, menjagamu
melestarikan hidup. Dan yang kedua, ya dikatakan Yair, Adonai, ya Panau, Eleka, Wikuneka. Artinya di mana Tuhan ingin terus-menerus menyinarkan wajahnya ke dalam. Yaitu memberikan engkau hati nurani yang baik. Memberikan menyinari hati nuranimu. Supaya engkau boleh memiliki hati nurani yang benar. Dan Tuhan ingin terus-menerus mendukungmu. Ya, mendukung, mensupport. Jadi saudara saya mengatakan, kalau saudara dalam keadaan saudara jatuh dalam dosa, saya mohon kepada saudara jangan patah arang. Jangan putus asa. Kenapa? Karena walaupun kita jatuh, Tuhan tidak serta-merta membuang kita. Halo? Dikatakan bahwa walaupun dia jatuh, tapi tidak akan sampai tergeletak. Dalam bahasa Ibrani dikatakan, walaupun dia jatuh, tapi tidak serta-merta Tuhan membuang engkau. Malah sebaliknya, dia akan menopang. Dia akan mensupport saudara. Untuk apa? Untuk saudara bangkit kembali. Datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, seluruh hidupku transparan di hadapanmu. Sebab apa? Sebab sinar wajahmu itu menembus hati nurani. Jadi seluruh kehidupan kita terbuka di hadapan Tuhan. Tidak ada yang tertutupi di hadapan Tuhan. Karena saya mengatakan jangan kita hidup munafik. Ya. Istilahnya bahwa kita bisa menipu orang. Tetapi Tuhan tidak bisa kita tipu. Kenapa? Karena hati nurani kita itu transparan di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan mengatakan, aku menyinari engkau. Aku menyinarkan wajahku ke dalammu. Bukan hanya kepadamu. Kalau kepadamu hanya di luar saja. Tetapi Tuhan katakan, ya eleha, artinya ke dalammu. Bahkan kedalaman hati nurani kita Tuhan sinari. Dan Tuhan tahu apa isi hati kita. Amin. Nah, karena saudara, mari kita belajar hidup menyenangkan hati Tuhan. Karena tidak ada sesuatu tersembunyi di dalam kehidupan kita di hadapan Tuhan. Semuanya transparan. Karena Tuhan menyinarkan wajahnya ke dalam kita. Dan dia ingin terus menerus untuk mendukung kita. Untuk mensupport kita. Sekalipun kita jatuh dalam dosa, maka dia tidak akan membuang kita. Karena begitu besar kasih Allah akan kita. Jadi berkat yang kita terima saudara utuh. Ya, baik berkat jasmani, berkat jiwani, dan berkat rohani Tuhan sediakan bagi kita. Namun yang utama adalah harus kejar lebih dahulu berkat rohani. Karena Tuhan katakan apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Mari saudara, saya undang saudara bangkit berdiri. Haleluya saudara, di tengah-tengah dunia, dalam perjalanan kita di dalam dunia ini, yang penuh dengan kegelapan, yang penuh dengan rintangan, yang penuh dengan tantangan, maka kalau bukan Tuhan yang memimpin kita, maka ada kemungkinan kita untuk jatuh. Kalau kita akan naikkan pujian ini, kita minta supaya Tuhan Yesus akan membimbing, menuntun kehidupan kita. Haleluya Yesus.
tengah-tengah kegelapan dunia ini, di tengah-tengah situasi yang kita hadapi, seringkali kita salah jalan, seringkali kita salah mengambil keputusan, seringkali kita menjadi tersesat. Karena biarlah pujian ini boleh menjadi doa bagi kita, meminta kepada Tuhan Yesus supaya Dia memimpin kita, menuntun kita di sepanjang jalan hidup kita, sehingga kita tidak menjadi tersesat. Bahkan sebaliknya, kita ada dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh, katakan bimbinglah. Bimbinglah aku. sadari Bapa, seringkali kami salah melangkah, seringkali kami salah jalan, dan seringkali kami tersesat di dunia yang dikuasai oleh kegelapan ini Tuhan. Namun demikian kami boleh belajar hari ini betapa Tuhan rindu menyinarkan wajah-Mu ke dalam kami dan ingin terus mendukung kami di dalam setiap
persoalan dan masalah yang kami hadapi. Engkau Tuhan yang tidak pernah membiarkan kami bergumul seorang diri. Apalagi ketika kami bergumul dengan kekeliruan kami, dengan dosa kami Tuhan. Engkau Tuhan yang tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami untuk kami bergumul seorang diri. Tangan-Mu selalu terbuka. Dan Engkau berkata, marilah kepadaku, kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan, hari ini kami boleh mengerti isi hati-Mu. Betapa Engkau ingin mensupport kami. Betapa Engkau ingin mendukung kami. Engkau tidak ingin kami jatuh. Dan sekalipun kami jatuh, maka Engkau Tuhan yang tidak serta-merta membuang kami. Melainkan Engkau berkata, aku mensupport Engkau. Aku terus mendukung Engkau. Karena kembali dan berbalik kepada Tuhan. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kami boleh belajar kembali tentang berkat yang Engkau sediakan bagi kami. Yaitu berkat bagaimana Tuhan menyinari hati nurani kami. Dan bagaimana Tuhan mendukung kami di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami sadari kami seringkali jatuh. Kami seringkali lupa. Dan kami seringkali tidak tahu apa yang harus kami perbuat. Tapi kami mohon sekarang biarlah sinar kemuliaan-Mu itu memenuhi kehidupan kami lewat kebenaran firman-Mu. Sehingga Engkau terus menyinarkan wajah-Mu ke arah kami, memimpin kami Tuhan, menuntun kami Tuhan, supaya kami tidak tersesat. Karena tanpa Tuhan memimpin kami, tanpa Tuhan membimbing kami pasti akan jatuh Tuhan. Maka doa kami di hadapan-Mu Tuhan, bimbinglah ya Yesus. Sudah hamba sampaikan Tuhan.
Engkau telah mengungkapkan isi hatimu kepada kami. Betapa Engkau ingin menyinari kami dengan wajah-Mu, bahkan jauh ke dalam hati nurani kami, supaya kami boleh memiliki hati nurani yang diterangi oleh kebenaran firman-Mu. Karena jika hati nurani kami diterangi oleh kebenaran firman-Mu, maka kami tidak akan tersesat. Kami akan melangkah dalam jalan yang Tuhan pimpin, yang Tuhan bimbing. Karena sebagaimana pujian yang kami naikkan di hadapan-Mu, dan biarlah itu menjadi doa di dalam kehidupan kami. Pimpin kami Tuhan, bimbing kami Tuhan, tuntun kami Tuhan di sepanjang jalan kami, supaya kami tidak tersesat. Dan biarlah kami menjadi umat-Mu yang memperkenankan hati-Mu, karena Engkau ingin menopang kami, dan Engkau tidak ingin meninggalkan kami. Tuhan, hamba-Mu telah berhenti berkata-kata, tapi hamba percaya kuasa Roh Kudus-Mu tidak pernah berhenti berkarya. Tanamkan firman-Mu di dalam hati setiap anak-anak-Mu, supaya itu boleh menjadi pegangan dalam kehidupan mereka. Ketika nanti mereka melangkah keluar, mereka tahu bahwa mereka diterangi oleh firman Tuhan, bahwa Tuhan yang menopang dan mendukung kehidupan mereka. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus. Kepadamu kami berdoa dan mengucap syukur. Bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk saudara. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, terima kasih buat firman-Nya Bapak Gembala. Tuhan Yesus memberkati. Ini saatnya kita akan berikan persembahan. Kantong amplop. Siapa yang belum terima amplop, boleh ambilkan tangan saudara. Sudah semua terima amplop, mari kita satu dalam doa. Saya minta Ibu Gembala. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan tanamkan firman-Mu di dalam hati kami, dan kami boleh melakukan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami menabur buat pekerjaan-Mu di tempat ini. Biarlah Tuhan sucikan dan kuduskan, agar boleh memperluas pekerjaan-Mu di tempat ini Bapa. Biarlah Tuhan memberkati anak-anak yang hadir pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Saya minta melalui sebelah kiri tangan saya nanti kembali. Saya persilakan.
kita tidak sampai tergeletak karena Tuhan sangat kuat menopang kita, amin. Terima kasih buat persembahan saudara, Tuhan Yesus memberkati. Ini saatnya kita mendengarkan pengumuman sepekan. Ucapan terima kasih kami seluruh jemaat gereja GBI Kingdom of Love mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Pendeta dengan Suwardana, tapi tidak ada MTH ya. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarganya. Haleluya. Selamat datang, ada yang baru pertama kali hadir. Kalau saya sebut nama, tolong berdiri. Bapak Ahmad Edi Putra. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapak, Tuhan Yesus memberkati. Saya berharap ini bukan yang pertama kali, tapi kami rindu mengundang Bapak selanjutnya untuk beribadah tempat kami. Haleluya. Ada tambahan pengumuman Pak Pendeta? Oke, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, dan mari kita akhiri ibadah kita siang hari ini dan siapkan tenda syafaat, dan mari kita angkat sesuatu puji. Ajar kami untuk selalu bersyukur di hadapan-Mu ya Bapa. Terlebih hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu yang mengatakan bahwa Engkau selalu menyinari kami dengan terang-Mu ya Bapa. Kami tahu bahwa ketika kami berjalan di dalam dunia ini, ada begitu banyak tantangan-tantangan yang kami hadapi. Ada begitu kegelapan yang ada di dalam hidup kami. Tetapi kami bersyukur melalui terang-Mu yang penuh dengan kasih, yang selalu mendukung hidup kami Bapa. Kami boleh berjalan di tengah-tengah dunia ini. Bapa, kami berdoa buat hamba-Mu yang telah menyampaikan isi hati-Mu hari ini. Biarlah urapan-Mu terus mengalir kepada hamba-Mu ini. Dan biarlah Engkau memberkati hamba-Mu dan juga keluarga hamba-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Hamba juga berdoa Bapa buat setiap hamba-hamba-Mu yang sudah melayani hari ini. Biarlah Tuhan juga memberkati mereka. Dan hari ini juga kami berdoa Tuhan buat jemaat-Mu yang sudah hadir di tempat ini. Tuhan juga memberkati mereka. Segala pergumulan-pergumulan yang dihadapi mereka, Engkau mengetahuinya Bapa. Dan kami percaya bahwa Engkau Bapa yang baik akan memberikan jalan keluar buat mereka. Yang sakit biarlah Tuhan menyembuhkannya. Yang ada masalah hari ini Tuhan memberikan jalan keluar buat mereka. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah Engkau. Bapa kami di surga, hamba juga berdoa Tuhan buat ibadah nanti sore. Biarlah Tuhan juga mengurapi setiap hamba-hamba-Mu yang ambil pelayanan Tuhan. Biarlah Engkau juga mengurapi mereka. Terima kasih Bapa di surga. Hamba juga berdoa buat setiap jemaat yang tidak hadir pada saat hari ini. Biarlah Tuhan juga memberkati. Terpujilah Engkau Bapa. Bapa pada hari ini juga hamba berdoa Tuhan buat rencana-rencana gereja-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan menyertai dan biarlah Tuhan yang menentukannya ya Bapa. Sebab kami percaya Bapa, jikalau Engkau berjalan depan kami, maka apapun yang terjadi Tuhan, semuanya boleh berjalan sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah Engkau. Bapa pada saat hari ini juga hamba berdoa Tuhan buat keuangan gereja-Mu Tuhan. Tuhan biarlah Engkau mencukupkannya Bapa. Sebab kami percaya Bapa, bahwa segala sesuatu yang Engkau telah buat gereja-Mu tempat ini, maka Tuhan akan menyertainya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, Engkau memberkati setiap pekerjaan jemaat-Mu. Dan hari ini juga kami berdoa Tuhan,
buat bangsa dan negara kami. Hamba terus berdoa Tuhan buat Pak Presiden Pak Jokowi. Biarlah Tuhan juga memberkati, Kau memberikan kesehatan, Kau memberikan hikmat Tuhan untuk membimbing kami Tuhan di tengah-tengah bangsa Indonesia ini Bapa. Hamba juga berdoa Tuhan buat rakyat Indonesia. Biarlah Tuhan menolong Tuhan. Engkau memberikan kekuatan tengah-tengah situasi yang terjadi pada saat hari ini. Dan hamba juga berdoa Bapa, biarlah Tuhan menyertai bangsa dan negara kami. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah Engkau. Hamba juga berdoa Tuhan buat hamba-hambamu dimanapun berada pada saat hari ini. Tuhan juga menyertai mereka dan keluarga mereka. Terpujilah Engkau Bapa. Dan sebentar kami mau pulang, kami rindu menerima berkat melalui hamba-Mu.